saudara-saudara. Kembali kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab bersama saya Pastor Samuel Saria Rapa. Kasih karunia Tuhanlah yang selalu memelihara, melindungi kita bagaikan perisai. Saya ingin pagi hari ini kita flashback sedikit ke Kejadian pasal 11. Kalau kemarin kita ada di Kejadian pasal 12, ada yang terlewati yang ingin kita belajar. Saya ingin kita belajar bersama-sama dan sangat penting, yaitu Kejadian 11 ayat yang ke-27 sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdi. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sekelompok anak muda yang sedang mengadakan pendakian ke sebuah gunung yang cukup tinggi. Gunung yang mereka ingin sampai ke suatu tempat yang selama ini mereka rindukan. Sampai di puncak gunung dengan pemandangan yang sangat terkenal di sebuah negara. Lalu ketika mereka naik perjalanan yang memang cukup melelahkan karena menempuhnya sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, kira-kira di pertengahan daripada perjalanan mereka itu, kurang lebih 3 jam lagi mereka akan sampai. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di tempat itu mereka beristirahat, karena di tempat itu terdapat sebuah tempat untuk beristirahat. Lalu kemudian mereka duduk di sana, lalu mulai minum minuman yang mereka bisa dapatkan menurut keinginan mereka. Ada yang minum kopi, ada yang minum teh, dan coklat panas. Lalu mereka mulai makan, dan ketika selesai itu semua mereka lakukan, mereka mulai melihat pemandangan, karena dari tempat itu memang pemandangan di sekelilingnya begitu sangat indah. Dan karena perjalanan yang cukup melelahkan bagi mereka, saudara-saudara, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Dan mereka tidak pernah sampai di atas puncak gunung yang menjadi tujuan mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah seringkali kita melakukan hal yang sama? Banyak orang yang memiliki sasaran-sasaran dalam hidup mereka. Banyak orang, saudara-saudara, yang ingin mematahkan misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hal makan yang terlalu banyak atau sembarangan, sehingga kesehatannya menjadi buruk. Dan ingin mulai, saudara-saudara, untuk memperbaikinya, tapi berhenti juga di tengah jalan, merasa puas ketika mulai sedikit tercapai. Ada yang ingin mengurangi berat badan, tetapi juga tidak tercapai. Ada yang ingin, saudara-saudara, mengurangi atau mengubah kebiasaan buruk dalam hal-hal yang lain, misalnya di dalam hal suka berhutang. Tetapi saudara-saudara, dia berkata bahwa ya ini sudah cukup baik. Biasanya saya selalu berhutang dalam 1 bulan, bisa ke sana kemari, ya
cukup baiklah. Kira-kira sudah 2 bulan ini saya baru 1 kali berhutang. Saudara-saudara, dan ada yang bahkan berkata bahwa ya ini sudah cukup baik. Biasanya saya merokok hampir 3 bungkus sehari dan ini cuma tinggal 1 bungkus saja. Ya, ini yang lain-lainnya saudara-saudara mungkin dalam hal membayar tagihan-tagihan kartu kredit. Dia ingin berhenti atau dia ingin saudara-saudara tidak terlalu menggunakan kartu itu, tapi nyatanya tidak seperti yang diharapkan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, seringkali orang itu suka merasa berpuas diri, cepat berpuas diri ketika mencapai sesuatu yang sebenarnya bukan sasaran yang sesungguhnya. Dia sebenarnya ingin supaya dia bisa berhenti menggunakan kartu kreditnya. Dia ingin supaya betul-betul mencapai berat badan yang ideal. Dia ingin betul-betul supaya dia tidak lagi berhutang dalam hidup ini, saudara-saudara. Namun ketika mencapai beberapa langkah saudara-saudara dari apa yang mereka harapkan, mereka terhenti. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, inilah yang banyak dilakukan oleh orang. Mengapa banyak orang menjadi gagal, saudara? Oleh karena merasa berpuas diri, saudara-saudara. Dia merasa bahwa ya ini sudah cukup di mana dia berada saat itu, saudara-saudara. Dia sudah mulai merasa nyaman kemudian dengan hal-hal yang sebenarnya itu belum selesai, itu masih buruk dalam kehidupannya dan bisa membuat yang lebih buruk lagi nanti jikalau tidak dituntaskan, saudara-saudara. Nah, ini yang menjadi persoalan daripada yang dihadapi juga oleh sama seperti yang dilakukan oleh Terah ayah Abraham. Dia mau membawa keluarganya sebenarnya, saudara-saudara, untuk keluar dari tanah kelahiran mereka ke tempat yang lebih baik, yaitu tanah Kanaan. Tapi kemudian mereka berhenti di Haran dan itu bukan tujuan yang sesungguhnya. Dan di situ, saudara-saudara, kemudian Terah mati di sana. Mereka menetap dikatakan di situ sampai dia meninggalkan dunia, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang banyak terjadi pada banyak orang. Karena merasa bahwa ini sudah cukup baik, lalu berada di sana, tidak mau keluar dari zona nyaman yang selama ini ada. Padahal saudara-saudara, dia tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih baik kalau dia keluar dari zona itu, saudara-saudara. Ada banyak jauh lebih baik, saudara-saudara, kalau dia keluar betul-betul dan menyelesaikan dietnya. Ada hal yang lebih baik dia bisa alami dalam hidup ini kalau betul-betul dia bisa menyelesaikan tagihan-tagihan kartu kreditnya dan menghentikannya, saudara-saudara. Menghentikannya untuk berhutang. Ada jauh hal yang lebih baik dia bisa dapat kalau keinginannya berhenti merokok, berhenti kecanduan dengan barang-barang yang lain, saudara-saudara. Ada banyak manfaat yang jauh lebih baik yang dia bisa dapatkan untuk kelanjutan masa depannya dibandingkan, saudara, dari zona nyaman yang baru sedikit sebenarnya dia capai dalam hidup ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin mencapai yang jauh lebih besar dalam kehidupan ini, saudara, memang tidak datang dengan mudah. Orang-orang yang melihat impian-impian mereka terwujud adalah orang-orang yang bersandar betul penuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan mereka punya tekad, keuletan untuk menolak rasa puas diri itu di tengah jalan, saudara-saudara. Ya, tidak dapat disangkali, saudara-saudara, bahwa adalah sulit mengadakan perjalanan. Memang sama seperti Terah tadi dengan membawa seluruh keluarga dan harta yang begitu banyak. Mungkin dia pikir cukup memusingkan pindah, saudara-saudara. Memang berpindah tempat itu sukar, saudara. Saya mengalami berpindah
kota beberapa kali, berpindah pulau sudah beberapa kali, apalagi berpindah rumah saudara berkali-kali. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti bahwa itu menghentikan perjalanan kita untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi dalam hidup ini. Kalau kita berpegang pada janji Allah, kemudian saudara-saudara kita membaca di dalam pasal yang ke-12 bahwa Abraham memperoleh janji yang lebih besar, saudara, dan dia berani pergi mencapainya. Walaupun perjalanan itu begitu panjang dan belum tahu kemana arahnya, tapi itulah iman. Iman, saudara, membutuhkan juga tindakan-tindakan yang ketaatan yang berikutnya di dalam perjalanan kita. Karena itu saudara-saudara, jangan berhenti dengan hal-hal yang saudara lakukan selama ini untuk mencapai sesuatu yang lebih baik ke depan. Bukankah yang lebih baik sedang menunggu saudara? Jangan berhenti di tengah jalan, saudara, hanya karena ocehan orang, hanya karena hal-hal yang omongan orang, hanya karena cara orang lain mencapainya, saudara-saudara, itu dengan cara-cara yang tidak benar. Jangan memotong kompas dengan cara juga seperti itu, saudara, karena bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita seringkali berusaha, saudara-saudara, menjadi yang terbaik, sebagai orang tua yang terbaik, dan terbaik berkarir dalam hidup ini. Ya, kita memulai, namun kemudian hal-hal yang sulit datang dan menggapai sasaran-sasaran kita tidak secepat yang kita harapkan, maka kita berhenti di tengah jalan. Ini bukanlah, saudara-saudara, spirit kasih karunia. Spirit kasih karunia, saudara-saudara, tidak seperti ini. Roh kasih karunia di dalam diri seseorang sama seperti Abraham. Dia mendapat anugerah Tuhan untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang yang berpengaruh, termasuk menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Dia mendapat kasih karunia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara-saudara. Sementara dia belum punya anak, dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia tahu dia mendapatkan anugerah itu karena Allah yang berbicara, saudara-saudara. Maka dia taat untuk berjalan di dalam kebenaran yang telah dijanjikan kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, jangan berpuas diri. Karena Kristus yang telah menyelesaikan bagi kita, yang telah mematahkan sengat-sengat dosa itu, saudara, mencabutnya. Dialah yang memampukan kita untuk mencapai hal-hal yang terbaik di dalam hidup ini. Yang sebenarnya ketika Anda ingin mencapai hal itu, Allah yang telah menaruhkan itu di dalam pikiran dan hatimu untuk menuju ke sana. Karena itu, saudara, jangan berhenti di tengah jalan. Ayo bayar tagihan-tagihan rekening itu, kartu kredit itu semua, dan mulailah berhemat dan berhenti, saudara-saudara. Ayo bayar utang-utang itu, prioritaskan, dan jangan lagi menggali lubang yang baru. Ayo saudara-saudara, mulailah menjadi seorang ayah, suami yang benar, dan jangan mau dihentikan oleh apapun juga karena persoalan-persoalan kecil. Ayo ibu-ibu, para istri, mulailah belajar menundukkan dirimu, mulailah belajar untuk lebih lagi hidup takut akan Tuhan, menyembah Tuhan. Mulailah hidup lebih dekat dengan suami anak-anakmu. Mulailah hidup untuk menyembah dan menyenangkan senantiasa hati Tuhan dengan belajar menundukkan hidupmu. Para suami, kasihi istrimu, rumah tanggamu dengan benar dan sungguh-sungguh. Lebih lagi engkau menjadi pemimpin dan yang takut akan Tuhan, yang selalu punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, menjadi teladan yang baik. Ayo para anak-anak, lakukan tugas panggilanmu sebagai pelajar, sebagai anak yang menghormati orang tuamu di tengah-tengah kehidupan ini. Ayo para bos-bos, ayo capai hal-hal yang terbaik, tetapi engkau lakukan juga, berikan contoh yang terbaik.
Perhatikan karyawan-karyawanmu dengan lebih baik, agar mereka bekerja dengan lebih baik dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik di dalam kantor perusahaanmu. Para karyawan-karyawan juga bekerjalah dalam kebenaran. Ayo lakukan yang terbaik. Jangan hanya untuk mencari muka di depan bos, tetapi karena kita mau melayani Allah. Ayo saudara-saudara, apapun yang saudara harapkan di hari ini, engkau merindukan untuk lepas dari narkoba atau kebiasaan-kebiasaan burukmu, ya, dalam hal makan, dalam hal ketergantungan kepada obat, kepada rokok, kepada apa saja, saudara, jangan berhenti. Saya katakan jangan berhenti, saudara, karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan engkau, yang telah menebus engkau dari semua hal yang buruk. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Matius bahwa untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini, saudara, untuk menyembuhkan kita, untuk saudara-saudara menyelamatkan kita, dan juga untuk mengangkat segala kelemahan-kelemahan kita. Jangan berpikir dosa itu kelemahan. Tidak, dosa tetap dosa, saudara-saudara. Kesalahan tetap kesalahan. Jangan berpikir itu kelemahan yang tidak bisa diselesaikan. Bagi Tuhan tidak mustahil. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau ada di dalam kasih karunia Tuhan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dalam Dia. Karena itu, saudara, katakan pada dirimu, terima kasih Tuhan, engkau sudah selesaikan. Maka saya pasti bisa menyelesaikan kebiasaan buruk, meninggalkan semua, dan saya jauh hidup lebih baik lagi. Adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan hati Tuhan, saudara, mengalami hidup yang lebih baik lagi, saudara-saudara. Bukankah Dia hadir untuk menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik lagi? Karena itu, ayo, jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Saya percaya roh atau spirit kasih karunia dalam diri saudara akan memampukan saudara untuk menyelesaikan semua itu. Karena itu semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sengatnya sudah dicabut, dan Dia hanya menakut-nakuti Anda saja untuk tidak menyelesaikannya. Seolah-olah, aduh ini sulit. Tidak ada yang sulit. Kapan engkau berkata sulit, maka semua akan menjadi sulit. Tapi kapan engkau berkata, Tuhan terima kasih karena engkau sudah menyelesaikan. Engkau rela menanggung semua di kayu salib karena engkau punya iman bahwa saya pasti bisa lepas, saya pasti bisa sembuh, saya pasti bisa pulih, saya pasti bisa menyelesaikan semua perkara-perkara ini. Karena imanmu di atas kayu salib yang menyelesaikan, rela menderita, rela menanggung semua kesalahan, dosa, kelemahan, derita, dan segala keputusan-keputusan yang tidak benar, kehidupan kami yang tidak benar, sudah engkau tanggung dan selesaikan karena engkau punya iman. Engkau rela menanggung itu karena kau punya iman bahwa kami pasti lepas dari semua itu. Karena itu, saudara, bergantung dalam kasih karunia Tuhan, bukan dalam kemampuan dirimu sendiri. Karena apa? Karena ketika Kristus naik di kayu salib, Dia punya iman. Dia rela untuk dicerca seluruh tubuhnya, dihancur, diremuk-remukkan, karena Dia punya iman. Dengan Dia menanggung rasa sakit, engkau mengalami kesembuhan. Itu sebabnya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan, saudara. Haleluya. Kita sudah disembuhkan. Engkau sudah sembuh dari cara hidup yang buruk. Engkau sudah sembuh dari semua, saudara-saudara, akan kelemahan-kelemahanmu selama ini. Engkau sudah disembuhkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengalami perubahan dalam hidup. Kita tidak bisa mengalami karena siapa yang ada di dalam Kristus, Dia ciptaan baru. Kita sudah diciptakan baru. Yang lama, kelemahan semua itu sudah tidak ada lagi. Sudah berlalu, saudara. Karena itu jangan hidup dalam itu semua lagi. Hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Sekali lagi, hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Biarlah kasih karunia, roh kasih karunia itu terus berkarya bekerja. Karena kasih karunia inilah yang membuat Rasul Paulus untuk senantiasa bekerja lebih keras, melakukan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, biarlah roh kasih karunia yang sama bekerja di dalam setiap anak-anakmu, kami semua.
Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya percaya roh kasih karunia memampukan kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.